Himbauan kepada jamaah dimohon untuk mengisi saf-saf yang kosong terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hada lam hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur semoga tercurah limpahkan kepada puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga saja kepada kita selaku umatnya. Mata kali ini akan diisi oleh Ustadz Atib Latiful Hayat. Sebelum kepada Al-Ustadz, ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad keempat bulan Oktober, insya Allah bersama Mudir Ma'had Baitur Rahman, yaitu Ustadz Iwan Abu Ayash. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas doa dari para jamaah, terkhusus atas sedekah, infak, serta wakafnya. Semoga dukungan dari para jamaah sekalian terus mengalir pahalanya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Yang ketiga, Ma'had Baitur Rahman menyampaikan takziah innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas wafatnya Haji Encang Kasturo, muwakif Pusdati Persis KBB. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosa dan khilafnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Untuk mempersingkat waktu, karena Al-Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita, kepada Al-Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merealisasikan bentuk syukur kita dalam beragam amal soleh yang kita rencanakan, yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kegiatan kita thalabul ilmi pada pagi hari ini menjadi bagian dari amal soleh kita dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pagi ini saya ingin mengulas, menyampaikan mengenai salah satu topik yang mungkin terlupakan ketika kita membaca dan memperhatikan Al-Quran, yaitu ada beberapa surat ya yang dibuka secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susunan huruf tertentu namun tidak memiliki makna tertentu. Para ulama menyebut susunan huruf tersebut sebagai pembuka surat dalam Al-Quran dengan mafatih as-suwar, pembuka surat-surat di dalam Al-Quran. Seperti surat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah itu dimulai dengan Alif Lam Mim.
itu kita tidak mengetahui artinya apa. Padahal itu disusun juga dari huruf-huruf hijaiyah. Berbeda halnya, ada yang 2 huruf tapi ada artinya, seperti an gitu ya. Itu kan 2 huruf. Ya, biasanya diterjemahkan jadi dari gitu. Atau min juga. Tapi ketika kita membaca alif lam mim, kita tidak tahu artinya apa. Ya, alif lam mim itu. Bahkan ada eh, satu surat yang dibuka dengan 1 huruf saja, dengan qaf. Namanya surat qaf. Kita juga tidak tahu. Nun juga ada, ya. Ada yang 2 huruf, Yasin, ya. Ya, Toha 2 huruf. Ada yang agak banyak seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Begitu ya. Kita juga tidak mengetahui artinya. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala sedang kehilangan ide begitu ya? Sehingga menyusun untuk sesuatu yang tidak ada artinya, sesuatu yang mustahil hal tersebut berada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tadi saya katakan kalau secara harfiah itu tidak ada artinya. Maksudnya kita tidak mengetahui, bukan tidak ada artinya. Kita tidak mengetahui artinya apa. Makanya seringkali para penerjemah itu, di kita khususnya, tidak menerjemahkan huruf tersebut, akan tetapi memberi keterangan. Ya, Allah yang maha mengetahui maksudnya, kan begitu. Nah, karena demikian, maka kemudian ada yang mencoba, ya, ada yang mencoba memberikan penjelasan, Ada yang mengatakan huruf-huruf tersebut memiliki kaitan, katanya, dengan nama-nama tertentu itu di dalam Islam, ya. Seperti katanya alif lam mim itu alifnya adalah singkatan dari Allah. Lamnya malaikat, ya, kalau tidak salah malaikat. Mimnya Muhammad. Tapi itu tidak berdasarkan keterangan. Jadi tidak ada hadis yang sahih juga yang menjelaskan itu. Jadi hanya dikira-kira saja. Ya, kirata gitu, dikira-kira saja. Demikian juga dengan Yasin. Juga tidak, iya-nya itu apa gitu. Sinnya itu apa? Tidak diketahui juga, ya. Kalaupun ada yang mencoba umpamanya ya-nya itu dengan apa ya, dikaitkan dengan nama tertentu, itu juga hanya kirata saja, ya. Dan yang patut menjadi perhatian kita dan yang menarik gitu, kan tidak semua huruf hijaiyah itu dijadikan sebagai pembuka surat itu. Tidak semua, kan. Alif atau ada, tapi ba tidak ada. Ya, huruf ba itu tidak ada, kan. Yang ada itu alif, lam, mim, ro, ya, sin, nun, qaf, kaf, ha, ya, sod, ain. Itu saja, kan. Shin besar juga tidak ada, ya. Kemudian z gitu juga tidak ada. Jim juga tidak ada. Hanya pilihan tertentu. Ini juga kan rahasia nih Allah Subhanahu wa taala, kenapa hanya memilih huruf-huruf tertentu saja, begitu.
Ada yang mencoba menganalisis ya, dari segi ilmu fonetik begitu ya. Katanya si huruf-huruf itu adalah huruf-huruf yang relatif dapat diucapkan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, ada. Meskipun pengecualiannya tetap ada aja gitu, tapi pada umumnya itu bisa. Semua orang tuh mengucapkan huruf tersebut yang ada. Kecuali orang Jepang kali, tapi bisa, tapi hanya pahili orang Jepang itu. Mereka tidak kurang fasih mengucapkan huruf L, kecuali kalau dia sudah benar-benar ya gitu. Jadi kalau orang Jepang itu tidak bisa mengucapkan assalamualaikum lam. Jadi dia assalamu dengan R. Ya. Jepang itu ya. Kayak seperti orang pada larang susah menyebut F, jadi harus P aja. Ya, pada ya. Yang harusnya P malah jadi F gitu ya. Itu Sunda ya. Makanya karena berusaha meng-F kan ya peyem jadi feyem. Sunda itu ya. Nah, katanya Jepang juga begitu. Di Arab juga kan kop itu kadang-kadang diucapkan kedengarannya rin. Jadi kedengarannya rin ya. Seperti Jamal juga kadang-kadang kedengarannya gini. Orang Mesir sebut Jamal jadi Gamal. Gamal berarti Jamal ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf yang ada di Mafatih As-Suwar itu adalah huruf-huruf yang dapat diucapkan oleh semua lidah manusia ya. Kan tidak gampang kita mendengarkan orang Cina bicara, susah sekali kita ini memahami. Jadi asa sarua kabeh gitu kalau orang Cina bicara itu. Mau ngomong apa saja kedengarannya seperti itu. Begitu. Begitu juga kalau kita orang Sunda, nyarios bahasa Sunda, cek nu lain teh asa sarua. Begitu ya. Iya. Banyak yang mereka susah ya. Umpamanya antara katakanlah rumah, ramah. Ini beda sedikit ya. Nah, kita dengan cepat bisa membedakan, oh dia itu sangat ramah gitu. Tapi bagi yang baru belajar, kedengarannya apa ini susah sekali, ramah, rumah. Ya, gitu. Nah, begitu juga untuk bahas kalau kita belajar bahasa yang lain ya. Jadi istilahnya itu telinganya masih tebal gitu ya, tebal. Jadi kedengarannya itu sama padahal beda sekali. Padahal beda sekali. Nah, huruf-huruf itu bisa semua diucapkan kira-kira seperti itu. Nah, kita ingin mengetahui ya yang relatif mendekati gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu membuka surat-surat tertentu? Kan surat tidak semua itu dengan kumpulan huruf itu. Ada satu penjelasan menurut saya yang memberikan semacam pencerahan gitu, dapat diterima ini ya, jelasnya itu dari Syekh Muhammad Shaltut ya. Beliau mantan rektor Universitas Al-Azhar. Dia menulis tafsirnya Tafsir Al-Quranul Karim kalau tidak salah ya judulnya. Nah, ada beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad Shaltut itu. Pertama, beliau mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih gitu, yang menjelaskan. Jadi Rasulullah tidak pernah tuh memberikan penjelasan makna dari huruf-huruf tersebut. Jadi kalau ada yang kemudian memberikan tafsiran seperti tadi, alifnya adalah Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad, itu kirata saja ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada.
Yang kedua, nah dan ini menurut saya penjelasan yang dapat diterima. Jadi untuk memahami susunan huruf-huruf tersebut adalah bukan dengan berusaha mencari pemaknaan harfiah di situ. Tapi harus melihat kepada fungsi. Fungsi ya. Fungsi itu kadang-kadang kita mengacaukannya dengan tujuan. Ya. Fungsi, tujuan. Apa? Ada bedanya ada fungsi. Susahnya ini bukan bahasa Sunda ya, bukan bahasa Indonesia juga kan, function. Fungsi. Fungsi itu menunjukkan kepada satu medium, satu alat ya, di mana dia tugasnya itu apa gitu, fungsinya itu. Ya, umpamanya fungsinya ini nih mic ya, untuk alat bicara kan, fungsi itu. Tujuannya agar suara saya itu dengan menggunakan ini bisa didengar kan, bisa beda ya fungsinya. Ada lagi peranan. Peranan ini juga bukan bahasa Sunda ya, peranan. Jadi ada function, fungsi. Tadi fungsinya ini tujuannya ya, tujuannya purpose tujuannya. Al-ghayah kalau dalam bahasa Arab, purpose. Function, purpose ya. Dan role. Bukan spring roll. Bukan spring roll deh. Role itu peranan, sekarang kan peranan. Nah, ini contohnya ini nih. Ini fungsinya kan ulut alat bantu bicara. Maka suka disebut dengan speaker, loud speaker. Ya, jadi alat agar suara si pembicara itu loud, lebih keras. Orang pada larang menyebutnya splacker. Kalau kapungkur nyebutnya toa. Padahal mereknya ini shure. Ya. Tapi kapungkur nu paling enggal teh toa. Mata punya dos teh cenah make toa ngarah kadenge. Nah, seperti di Bandung ngawitan aya angkot teh kan Honda merekna. Ya naik Honda we. Naik Honda ya. Upami ka Padalarang oplet. Saya ingat tuh ke Padalarang tuh naik oplet sidul gitu ya. Nah, Padalarang Cimahi juga masih oplet. Oplet itu merek juga. Merek mobil. Tapi oplet. Digentos tah Honda teh. Ku Suzuki. Anger we cek sebuh teh. Naik Honda. Padahal Suzuki. Ya. Nah itu ya. Nah, jika iya we ibu-ibu meser aqua. Padahal mah mohon kan di pasianana teh ades. Amidis, tapi ditampi padahal kan tadi meserna aqua. Ya. Nah, jadi fungsinya ini untuk loudspeaker untuk memperkeras suara yang berbicara, fungsi. Tujuannya supaya kedengaran. Tapi peranannya ini bisa macam-macam. Peranannya. Fungsinya mah untuk memperkeras pembicaraan. Tapi aya nu macam-macam, ini oleh saya bisa dipakai untuk memukul hidung orang juga. Itu fungsinya kan gitu. Sepertos tulak panto baheula. Itu tulak panto. Terus aja tulak panto. Ini kayaknya anak-anak sekarang enggak misalnya gitu. Palang pintu ya. Kan panjang. Ya panjang gitu kan panjang tuh. Itu fungsinya adalah untuk mengunci pintu. Tapi peranannya macam-macam. Ya. Aya masih salakina teh euleueur wae. Balikna teh teu puguh, kadang-kadang jam 11, kadang-kadang jam 12, geus gitu teh teu mawa duit. Nah gitu. Matak begitu aya terus kieu we si istrina teh. Awas ya. Segitu ya. Nah, begitu nolol. Apa? Itu bukan fungsinya, tapi salah satu peranannya. Umpamanya apa itu fungsi tulak panto keungeul salaki cenah, salah itu. Ya, itu apa namanya peranan. Nah, di peranan itu bisa macam-macam, tergantung situasional. Gitu.
Tapi fungsinya, ya fungsinya itu satu, fungsinya satu. Ini untuk memperkeras pembicara saja. Ini fungsi, ya. Nah, itu mafatihus suwar yang tadi. Fungsinya, jadi untuk memahami itu harusnya dari fungsinya. Jadi kita tidak usah ada mual kepikiran. Alif lam mim teh naon gitu. Mual kepikiran ya. Bikin ka belut buluan oge. Gak akan. Pika belut buluan. Mustahil gitu. Mual ayah ya belut buluan. Ya. Jika mual ayah jelema koret tapi berehan. Bisa mual ayahnya. Jelema koret tapi berehan. Mual ayah mual. Nah, dilihat dari fungsinya kata. Fungsinya itu kata beliau satu untuk meminta perhatian. Nah, tanbih gitu ya, untuk meminta perhatian. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan sesuatu yang penting, maha penting. Jadi fungsinya. Jadi satu fungsinya itu ya adalah si huruf yang tadi alif lam mim. Fungsinya itu adalah untuk meminta perhatian, tanbih ini. Perhatian. Yang kedua, kenapa harus digunakan dulu gitu? Biasanya kalau minta perhatian itu kan harus hal yang aneh, yang orang itu curingha. Umpamanya kalau minta perhatian dengan ngagorowok, kan itu aneh. Tiba-tiba dia ujung ngagorowok aya nu ieu Allahu Akbar gitu. Gitu. Kan curiga ya naon ieu. Gitu. Jadi kalau ingin meminta perhatian itu harus menampilkan sesuatu yang aneh. Entah suara atau juga pakaian. Sok ayeuna ka dia ujug-ujug nu nganggo pakaianna teh jiga mayit gitu, naon namanya? Pocong gitu. Pasti ngaraliuk. Pasti ngaraliuk gitu ya. Nah, atau ada yang berdandan seperti dulu Deddy Kobusir gitu, yang rambutnya di gitu-gitu. Ya. Itu minta perhatian, perhatian. Karena ada yang penting yang disampaikan. Nah, makanya fungsinya fungsi tanbih itu di situ ya, untuk minta perhatian. Jadi ibaratnya begini, kalau saya terjemahkan dari penjelasan Syekh Muhammad Syaltut itu. Garandengnya di sini. Ya, gandeng. Tapi ada yang penting yang ingin disampaikan. Maka saya akan mengetuk ini. Nah gitu ya. Eta nu tilu teh naon si hartina? Naon itu? Apa aja artinya? Itu mah fungsinya di situ. Tapi tak iya tah. Tak eta nu tarik eta teh naon? Enggak ada artinya kan? Dan nggak perlu kita sampai ke belut-buluan yang naon itu. Naon itu ya. Nah ibarat ketukan aya nu hiji, aya nu dua, aya nu tilu, aya nu kieu. Aya nu gitu juga kan ya. Nah ibaratnya kan aya nu qaf. Ya kayak gitu ya. Kan nggak ada artinya. Jadi alif lam mim itu ibarat ketukan. Ibarat ketukan. Tapi ini ketukan ilahiyah. Ya Allah mah mengetuknya teh dengan begitu ya. Nah, ibaratkan itu ya. Kan juga kita tidak perlu berusaha. Itu. Tidak perlu berusaha, justru karena aneh itu jadi curingat. Kan begitu. Kadang-kadang tidak efektif. Umpamanya saya mengatakan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu minta perhatian. Kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya. Apalagi bangsa Indonesia. Kita ini adalah masyarakat yang sudah tidak bisa dihimbau. Orang mah. Gak bisa dihimbau. Kudu langsung dikaprot. Dikaplok. Udah gak bisa dihimbau. Ya. Dilarang merokok. Ngarang ngerokok hanapeun anak. Radas kan? Jangan buang sampah di sini.
Runtah didinya. Itu hadena bangsa orang jangan aneh. Ya, aneh. Aya nu kieu, komori cek polisi teh, hati-hati dengan narkoba. Manehana enggak? Nah, terus teh. Iya. Terus kan? Wah, itu di narkoba. Ini nih. Katakan tidak kepada narkoba, ya. Selamatkan generasi muda. Say no to drugs. Gitu. Mana anak-anak ngajualan. Itu ada di bangsa orang. Ya. Stop korupsi. Korupsi. Nah, itu. Nah, jadi nggak bisa dihimbau nih kita. Ya. Dilarang merokok. Mulai nyon ini ya. Nah, ada ngarokok. Datang menang teh cenah lamun dina dindingna. Teman dindinya. Aya nu leuwih edun kieu. Nu leuwih edun. Dicanak heula si pengumumanana. Alihkeun lah ka ditu. Terus saya ngarokok di ditu. Nah, teu ngarokok. Terus eueuh cenah ka ditu. Dialihkeun, geus beres ngarokok, pindahkeun deui ka dieu. Nah, itu tuh ya, hadenan situ. Bangsa kita ini udah gak bisa dihimbau. Ya seperti umpamanya kalau saya bicara, mohon perhatian bapak-bapak, anggar ribut. Tapi lamun jembling. Ya, gitu. Bangsa kita udah bisa dihimbau. Saya ada pengalaman ya sedikit. Ini padahal itu ibadah. Urusan kurban, kebungkur nih. Ketika saya muda, hanya satu aja yang nggak bisa saya. Mencit karunya. Iya mas, sapi teh meni mulus gitu ya. Nah, jadi saya akhirnya mah tong boro mencit, dulu bisa mencit ayam. Ngurus lauk oge, tetega, ulah jadinya aja lah. Gitu. Kamu lauk emas mahnya anu burum gitu. Lebar, saya lebar karunya we. Gitu ya, karunya. Karunya. Kurban nih kan banyak tuh dari luar gitu. Ngantri, Bapak. Ngantri. Pagiran dibagikan hese di barang ngantri. Ku panitia teh coba bapak-bapak ibu-ibu ngantri semua akan kebagian. Cari cing we karya. Tapi cari cing teh teu ngantri. Ngrimung gitu. Terus panitia teh terus putus asa. Simbeling sad kumaha sad? Halim mah ngalantri juga seueur cenah aya 300 mah. Nah, terus saya keluar juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, cobilah ngantri. Sadana kabagian. Pasti simuleng teh lamun kirang bade mencit deui sabaraha hiji oge pokon mangantri we bagian. Cari cing. Cari cing. Tah aya we panitia teh asuh sadlah cenah ulah ieu alungkeun we ieu na cenah daging anu tos dibungkusanana nya. Cenah karung teh alungkeun we sad. Nada ngagorowok nyapalah mending ge alungkeun we cenah. Gitu. Nyapa mending ge alungkeun we. Alungkeun karung jadi paboro-boro. Dicekel kan sakarung tah gitu. Kabur mainan teh yang menang gitu. Kan diarudag. Diarudag. Didudutan. Ayeuna manehanana karungna bolong, menang kosong. Jadi bangsa kita itu gak bisa dihimbau. Gak bisa tuh. Gak bisa dihimbau bangsa kita. Nah, jadi halak khusus langsung di kieu sabarosna teh anu tadi anu ngantri teh. Ulah puntennya rapi-rapi moal. Kudu kieu. Kasisi kakak ada kudu bade gituan. Ya, terusan. Tapi punten bapak-bapak ngantri kasisi moal kudu kasisi ya. Kasisi kakara gitu ya. Gitu. Iya. Nah, makanya kita kan terkenal sebagai bangsa yang tidak bisa tertib. Ya nyelonong we kapayun gitu. Padahal para ulama lamun ngadamal di bab fikih mamanya tentang rukun wudu cenah ya dina fikihnya gitu. Aya rukun nu kagenep teh para ulama. Tartib. Jadi teu pabeulit gitu mamanya ngawitan teh ngumah sampean heula terakhir teh kekemas kan teu. Tartib cenah gitu ya. Dina Islam tuh kudu tartib. Maknya sholat ujug-ujug tahiyat. Paneurina jadi takbiratul ihram. Ya,
Atau ngaranna ge tahiyat itu kan fungsi di anu dipungkas ku salam, fungsi salam dina tahiyat teh litahlil, nuduhkeun salat parantos rengse. Kan dipungkasna teh jadi tahallulna teh dina salat mah ku salam, sanes di dugulan. Lamun salat unggal ieu di dugulan ya moal aya buuk nu mikeun ieu sapoe 5 kali unggal salat tahallulna kudu di. Itu rasionalnya Islam. Ya, apa mi haji mah beres haji di dugulan. Beres haji di dugulan. Namun beres salat salam. Kabayang mun kuda di dugulan jika nama kalaluar tina Islam. Ya, moal jadi sapoe 5 kali itu. Tertib. Nah, tertib. Itu harus jadi perhatian kita umat Islam, harus memberi contoh. Harus tertib. Karena tertib itu tertib ya. Itu adalah budaya, salah satu budaya peradaban yang akan mengantarkan kita kepada kemajuan. Rapih gitu. Untuk pak boro-boro. Itu harus diperhatikan. Nah, ini kembali ke yang tadi. Itu adalah ketukan ilahi dah. Yang alif lam mim itu. Karena ternyata manusia, khususnya ini orang Indonesia ini, kalau dihimbau dengan kata-kata yang jelas malah tidak mengikuti. Mohon bapak-bapak ibu ngantri, ngartian ngantri teh. Jadi henteu. Jadi ketika dihimbau dengan bahasa yang jelas malah tidak. Tapi ketika diminta perhatian dengan simbol yang tidak dimengerti memunculkan keingintahuan ya gitu. Jadi saya menyebut mafatius suwar itu seperti ketukan, tapi itu ketukan ilahiyah. Itulah cara Allah yang maksud itu ya. Makanya ada yang memberikan penjelasan ya. Susunan huruf itu orang Arab saja juga tidak tahu. Orang Arab saja tidak tahu itu. Alif lam mim itu orang Arab juga tidak paham. Kok orang-orang pada larang. Sebab kalau secara definisi ya di dalam tata bahasa Arab yang disebut kalimah itu adalah susunan huruf yang dapat dipahami. Ya, seperti yang tadi dapat dipahami meskipun hanya 2 huruf. Tapi iya mah 3 huruf alif lam mim enggak juga. Orang Arab juga enggak ngerti. Nah, maka kata Syaldut itu kemudian saya mencoba terjelaskan lebih lanjut, itu semacam ketukan ilahiyah. Karena ada yang ingin disampaikan yang maha penting ke masyarakat Arab. Kan masyarakat Arab itu masyarakat yang hatinya itu keras ya, seperti batu dari situ mereka. Dan Allah sendiri yang mengatakan, al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab itu kalau kufur, kalau nifak dia top. Itu setengah-setengah. Orang Arab mah jelas gitu. Mun orang mah setengah wae. Ya, kecuali barang dahar hayangna itu setengah eta mah. Malah mino, ya. Mino. Tapi dina sikap orang Indonesia itu pada umumnya setengah hate nanaon teh. Tidak bertanggung jawab, gak mau menanggung risiko. Setengah. Jadi lamun dina ieu mah saha we nu menang orang milu gitu. Ada kan yang begitu kan? Orang Arab tuh enggak full. Jadi kalau menolaknya itu kelihatan sekali. Mereka memperlihatkan kebencian, cecep itu. Nah, ini Rasulullah itu menyampaikan sesuatu yang maha penting kepada masyarakat yang penolakannya itu keras sekali. Abu Lahab saja kan langsung mengancam. Jadi Rasulullah mendeklarasikan, ketahuilah bahwa saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Apa yang disampaikan oleh Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad sa'ilil ayyam. Kalau ini mah mampus ya.
Kamu berhadapan dengan saya Muhammad kan gitu. Keras sekali. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu kita perhatian nih. Begitu. Oleh karenanya, ya, karena tadi yang kedua itu karena ada yang maha penting, apa yang maha penting? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Sehingga menurut analisis para ulama 99% ya, 99% setiap kali Allah membuka surat yang dimulai dengan huruful muqatta'ah, disebutnya huruf-huruf potongan karena meskipun disambungkan tetap tidak ada artinya gitu ya. Jadi terpotong aja gitu, gak nyambung alif jeung lam jeung mim teh teu ieu. Berbeda ketika ain disambungkan dengan nun gitu. Huruful muqatta'ah. 99,9% setelah huruful muqatta'ah yang tadi, maka Allah menjelaskan mengenai Al-Qur'an. Kecuali beberapa surat, umpamanya surat apa ya? Yang ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu. Surat apa ya? Saya jadi lupa begini. Padahal belum 60 tahun ini. Alan Kabut. Nah, aduh ya. Nah, dulu saya nggak lupa begini ya. Berarti udah mau 60 kali itu ya. Tapi selama jalan kepada larang masih ingat berarti saya nggak pikun gitu. Kalau terus pikun mah kepada larang ini tuh jadi ke Ciamis. Itu ya, linglung yang linglung. Insya Allah saya tidak sini ya. Nah itu kan kalau nggak salah dimulai dengan alif lam mim ya. Ya alif lam mim kan ya situ. Surat Al-Ankabut itu. Tapi ayat yang keduanya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia-manusia mengira, berasumsi, ayyutraku, mereka itu akan dibiarkan oleh Allah, ayyaqulu amanna, terus saja mengklaim kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji. Nah, tapi coba bandingkan dengan surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Langsung kan itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan, ya. Atau surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Atau surat Yusuf, Alif lam ra ya. Kalau enggak salah gitu. Alif lam ra ya situ. Nah, itu juga kesitunya menjelaskan mengenai Al-Quran ya. Jadi saya katakan makanya 99,9% itu. Nah mungkin yang 0,1%-nya itu surat Al-Ankabut itu. Meskipun ada yang mencoba menjelaskan bahwa secara implisit tetap menjelaskan mengenai Al-Quran. Begini katanya penjelasannya. Apakah manusia-manusia mengira akan dibiarkan mereka mengklaim beriman padahal belum diuji. Jadi kalau orang menyatakan beriman, pasti dia akan diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh ya, kami telah menguji mereka, orang-orang sebelum mereka. Berarti kan sejarah tuh, sejarah. Nah, katanya kandungan Al-Qur'an itu kurang lebih 30%-nya ayat sejarah. Jadi ini juga menerangkan tentang Al-Quran. Itu yang mencoba menjelaskan. Gitu. Tapi saya lebih selamatnya penjelasan saya 99,9%. Begitu. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sekali lagi ini mengetuk, memberikan ketukan ilahiyah. Ini ada yang penting, manusia-manusia. Ya, yang ingin kami sampaikan, yaitu Al-Quran. Nah makanya untuk kita semua umat Islam ketika akan menyampaikan Al-Quran ini, sesuatu yang maha penting sepanjang hayat sampai akhir zaman. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Maka kita umat Islam ketika menyampaikan Al-Quran itu harus orang lain itu khusyuk. Yang kita seri itu pada sesuatu yang penting. Maka kita harus memiliki kemampuan semacam ketukan-ketukan ilahiyah.
Yang kemudian sekarang harus ditempelkan kepada kita. Jadi orang nu nepikeun teh harus menyebabkan orang lain itu pay attention gitu bahasa kabarnya. Harus memberikan perhatian kepada kita. Jadi harus meyakinkan kita sebagai para penyampai ya, pesan-pesan Al-Quran. Gitu. Jadi langsung kata aja yang ngedengekeun gitu ya. Bahkan dalam hal ini kita umat Islam itu harus betul-betul menjadi uswah. Kalau bahasa itunya idola. Ya. Karena nun idola mah can ngomong wae oge geus ting jarerit teu ningalina. Belum bicara dia baru datang apa kamu ibu-ibu mah? Ah, ibu-ibu mah. Sesuai idolana teh. Ya, kalau bapak-bapak mah biasa-biasa aja kan. Raya tuh telebay gitu kan, telebay. Ibu-ibu tuh kan lebay ke idola. Idolanya belum ngomong apa-apa. Itu dalam bahasa itu uswah. Jadi kita ya, kita ini para penyampai kebenaran Al-Quran itu harus mengetuk perhatian itu ada dengan uswah-uswah yang mereka. Dari perilaku kita harus jujur. Dari perbuatan harus senantiasa memberikan manfaat. Ya. Semuanya itu kudu picontoen. Maka orang akan mendekat. Ya. Sekarang kan Nabi sudah tidak ada. Wahyu sudah tidak turun. Tidak akan ada lagi ketukan-ketukan ilahiyah seperti itu. Nah kita yang harus menjadi pengetuk gitu. Ya, dalam bentuk umat Islam itu harus menjadi uswah. Supaya mereka mendekat. Ini juga idolan tadi. Kita ini harus menjadi idola umat. Bahasa Al-Qur'annya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat. The best ummah. Ya. Sebaik-baik. Bahasa lainnya, kita ini manusia unggul. Jadi untuk mengetuk agar mereka mendekat pada Al-Quran, kita harus memperlihatkan keunggulan. Kan anu diidolakan ku ibu-ibu ke nu arunggul, boh anu gelis atau nu kasep. Matak naon wae dipake ku idola, ibu-ibu teh diparake we. Bari teu mikir dalam dipake di manehanna cantang tu alus. Gitu. Alus teh di itu kan kono dia sudah sini. Urang teh ningali heula gitu yo. Dia ubah tinggi badannya udah segitu. Baheula tahun 80 ya zaman saya nih. Tahun 80 kan saya masih muda. Tahun 80-an. Masih muda, 90 lah, 90 awal, masih muda, belum nikah gitu. Dulu ada film tuh, terkenal, Ghost, bintangnya Demi Moore. Dengar kan, ibu-ibu? Demi Moore. Demi Moore. Sebelumnya itu ada mode rambut Lady Di. Ya, Lady Diana itu. Lady Diana, cek orang pada mah Lady Diana. Lady Diana. Gaya rambutnya kan gitu, ditarurutan. Ditarurutan, aya nu di kitu-kitu kan balanya. Di roll. Tapi eta namanya yang lainnya tidak suka jantan juga Lady Diana. Ya, juga Lady Diana itu. Ya, gitu. Malah gak bagus. Muncul Demi Moore film Ghost, kan gaya rambutnya pendek gitu kan. Pendek dia. Demi Moore dengan Patrick Swayze gitu. Patricknya udah meninggal dunia sana. Diturutan kurang pada larang. Bari rambut pendek, terus nyen keramiknya juga Demi Moore gitu ya. Nya anu alusna teh belok na we unggul ya manteu. Jadi kadang-kadang kita ya mengidolakan itu, kan yang namanya idola, itu kan sudah setengah gila. Karena mengidolkan itu udah setengah gila, gak rasional. Kalau uswah itu gak begitu. Uswah itu yang ingin mencontoh ke kita itu mereka bukan yang setengah gila. Akan tapi betul-betul mencontohkan itu karena di sini jelas kemanfaatannya kan. Arinu tadi naon
Akibatnya mengidolakan itu menjadi begini. Meskipun kelakuan, katakan yang diidolakannya itu jelek. Ya, dia udah ada pejinahan segala macam. Tarurutan. Nah itu idola. Bukan uswah. Uswah mah nggak begitu. Gak ada tuh titik-titik jeleknya itu. Nah, jadi kita semua ini mengetuk ya, mata dunia dengan ketukan uswah yang pada diri kita. Jadi begitu, saya kemarin ngantor nih ke Piadek saya ke ini, begini nanti ya kita akan saya sampaikan. Ini kantor harus ditata, harus bersih. Jadi jelema buka kantor teh kataji gitu. Jadi asup persis gara-gara asup kantor. Jadi pintu dakwah itu harus macam-macam. Bukan hanya lewat mimbar saja. Harus semua pintu menjadi pintu dakwah. Sup ke rumah-rumah anggota dan simpatisannya. Aduh kata Haji. Memang bumi nanti orang persis mat. Tente marewah. Tapi rarsik. Hegar. Haneten. Sanaos susugu nama tepira. Ngan ukur oge. Naon kulub sampe. Ya, menggege kulub sampe. Tapi dak ningali paroman si tuan rumah nate. Ini bager gitu. Rawas we. Nah itu pintu dakwah kan. Pintu dakwah. Sumbi enggak orang persis mah badan namut artos. Sana jancan pernah di pasihan. Tapi iya we naon teh bunga we gitu ya. Ulah iya mah jabat temere. Terus jadi dia. Tak mending kene. Sanaos 10 kali ke orang penambut artos teu di pasihan. Tapi resep we gitu kan. Nah lumayan. Daripada benar ari kasih eta mah diberes dipere. Tapi nyeri hate gitu. Nyeri hate kulutus. Duitna bari di naon. Dialungkeun. Dialungkeun geus kitu teh awasnya. Kudu bener ya ieu na gitu. Tapi memang unggal nginjem teh dibere wae tapi dah hate teh nyeri deh gitu. Tapi arung ka urang persis unggal nginjem teh dibere tapi asa bunga cenah. Nah, itu pintu dakwah tuh. Itu uswah. Uswah itu yang seperti itu. Yang betul. Saya kemarin di kantor harus bersih nanti. Jika orang asup ke bank, bank anu teh seungit. Masuk ke bank itu kan meskipun yang kecil bagus aja gitu kan masuk ke situ. Aya teh pada mal bank nu katinggalina teh can mandi. Mun si tellernya nya, aya teh nu katawisna teu acan ibak gitu, aya teu? Teu aya. Nah, kita layanin itu saya bilang layanin di jamaah itu. Terus saya bilang, itu ya, tolong nanti saya bilang yang merokok jangan di luar, harus di luar. Di luar. Bahkan saya ke sopir situ. Masuk. Aduh, ini mah pasti sok ngerokok di jolo mobilnya. Itu menang sebenarnya. Nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh merokok. Itu pintu-pintu dakwah. Pintu-pintu dakwah. Jadi ibarat rumah sakit tuh. Ya. Rumah sakit. Sanajan kadinya tidak jaba orang di kot obat segala macam ya. Rumah sakit. Tapi asupnya ada perlu ya kan. Perlu. Nah kita ini perlu kita dengan uswahnya itu. Ya. Ini ibarat ke bank yang tadi. Hegar. Nu didamel nate meni naon sarareungit. Kan orang ge betah. Terus gak pernah aja nu ya teh ibu brek naon ka dieu teu aya ngateh nos gitu. Gak ada. Pernah ada di bank yang nos gitu teh aya. Teu aya kan. Bapak yang naon ka dieu nginjem duitnya. Geus. Kacau mun aya bank gitu bangkrut. Bangkrut teraya bang gitu ya. Atau napi bapak-bapak kan lebet kadinya ngangosna capit ke kulehe segala macam diperlakukan sama situ. Tuh ya. Bapak mah mau di ladangan yang duit kieu mah. Juga nage mau bisa mayar tara aya. Pinaros teh. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Saya ini apa yang bisa saya bantu? Nah, begini. Didengerin. Tentu di debat. Kacau lah mau nanya pegawai bank. Gitu di debat. Ya kenapa Bapak datang jam sekian tuh sampai ya makin sibuk. Gak ada.
Dengan oh iya, begini Pak, begini, jelasin gitu ya, jelasin. Terus beres teh. Sudah Pak, masih ada yang bisa saya bantu? Tuh kan ngenah. Ya. Nah, itulah disebut dengan pelayanan. Public services. Public services. Jelema, lamun tos dilenek itu asa dijelemakeun. Asa dijelemakeun. Makanya sekarang Bapak-bapak Ibu-ibu dalam konteks hak asasi manusia ya, hukukul insan, ayeuna teh tos generasi modern, generasi kalima. Di antawisna teh nyaeta public service, pelayanan publik. Sabab jelema lamun teu dilayani ngarasa turun sebagai manusia. Pelayanan. Terus kieu we lebet Bapak-bapak Ibu-ibu ke kantor kelurahan. Kantor kelurahan. Sup ujug-ujug tarungkul weh. Jika nu embung gitu ningali naon beungeut urang teh nya. Urang teh terus we longak-longak juga hayam panyambungan talama tolomo gitu ya. Juga hayam panyambungan. Jika embung gitu nanya teh gitu. Pasti bapak-bapak itu balik deui jeung ngarasa urang teh teu disapirakeun kan. Itu makanya Indonesia itu kenapa rendah pelayanan eta ti mimiti kantor kelurahan Amerika ditu. Jeung sok nyapirakeun jelema. Beda lamun nu kadinyana teh toke langsung gitu. Wah, tah eta nyebabkeun urang. Nya toke, sanes toke-toke gitu. Tauke. Padahal mayoritas di urang Islam. Amalkan tuh hadis ieu teh. Hadis ieu. Ya man kana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Muliakeun tamu eta tamu tah. Tamu. Matak dina urusan bisnis mah disebutna pelanggan teh raja. Matak bisnis mah rek nawar kumaha ge sabar we. Kan ibu-ibu mah nawar wae. Menang cik atuh ari kanu dagang cowet mah ulah ditawar. Ya. Karunya atawa nu dagang bala-bala ada paling nu sabaraha. Nah geus teh ah ieu mah geus ada tiis bala-balana ge nya geus we 10.000 genap cenah. Ibu mah bisa nawar tapi kan pasti kudu dagangna teh didoakeun goreng. Alah, nah gitu nah ari sumping ke supermarket sugan ibu-ibu cerewet nu ka tukang bala-bala teh dipake henteu. Nah, henteu kadinya mah. Ya langsung we kan gitu. Pelayanan. Padahal dina Islam mah melayani tamu teh eta teh bagian tina akidah. Bagian tina akidah. Jadi kaditu nama bisnis yang akan menguntungkan terletak pada pelayanan. Sebab engke mah harga teh tiasa ditekan lebih rendah lagi dan malah ya untungna. Akhirnya kemudian bersaing di pelayanan. Sanu pelayanan hade dia yang kenaku. Termasuk sekarang umroh, bimbingan umroh haji. Da anger di mana-mana oge nu namrina umroh jeung haji mah ka Ka'bah aya sugan nu lain ka Ka'bah. Umpamanya umroh ini Ka'bahnya bukan yang hitam, ini Ka'bah yang putih warna-warni. Semua juga Masjidil Haram, ya. Kemudian dulu di Persis itu selesai Quran Sunnah, sekarang semua untuk Quran Sunnah. Maka bersaingnya di pelayanan yang lain, ya. Jadi dari mulai pokoknya mah orang daftar terang-terang, selek we angkat. Nah, itu yang kan ngejar pelayanan yang ada di situ. Nah, ayeuna teh negara-negara terus maju pelayanannya tinggi. Itu hak asasi manusia. Sahabat jika nu tadi lebet ke kelurahan. Wah nu nanya. Aduh asa disapirakeun orang. Terus kan? Asa disapirakeun. Tapi coba di negara-negara nu maju. Bapak-bapak ya. Negara nu maju. Sumping. Lebet kadinya. Tekantos hitungan menit. Mending masuk gitu. Langsung nyamperkeun teh. Beda jeung lamun di ieu jadi orang pikasianan enggak. Mamanya sih, good morning, what can I do for you? Teruskan, oh iya ya. Orang teh asa dijelemakeun, diantarkan gitu, dijelemakeun. Padahal itu Rasulullah itu sudah wanti-wanti
fal yukrim dari pahu situ. Teu kudu dibere di bahanan sagala rupaku tapi kumarahmai rarai hade basa raos di situ ya. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, kita ini harus mengetuk dunia itu. Sebagaimana Allah mengetuk. Gini nih, ada yang penting nih, yang mah penting nih Al-Quran. Ditugikan ku orang. Supaya caruring hak. Ngelain teh. Wah, ningali uswah-uswah yang pada diri kita. Nu tadi teh idola mah can ngomong ge gesting jarerit. Langsung begitu nyanyi, wah carerik. Carerik. Terus nurutan, bari butut suarana teh ya. Bari butut suaranya. Itu ke idola. Tapi kan yang mengidolakan itu adalah mereka yang setengah gila. Tidak melihat di situ ada uswah. Jadi lebih kepada tampilan fisik. Mata idola mah suka manipulatif. Kalau mau pepenak jeung fansnya, wah dia tampil segala rupa. Tapi uswah itu adalah genuine, contoh. Asli, murni, non aya dina dirinya. Jadikanlah kita ini kuntum khairu umat. Kalian sebaik-baik umat. Berarti umat Islam unggul. Jadi jadikanlah keunggulan sebagai itu. Tak ayeuna orang Indonesia teh ka Mekah paling seueur umrah gitu. Tapi orang Arab nanti tenghargaan. Karena mereka tidak melihat ada keunggulan dari kita. Di samping juga orang Arab teh teu make pendekatan akidah atau kudu namanya. Susami sahadat ka orang. Ngerekian nanti ka bule. Sahabat si bule kan sudah menghasilkan teknologi. Jadi orang Arab deh kan di Dubai ini segala macam gitu menghasilkan teknologi. Kemudian menghasilkan manajemen dalam berbagai hal, manajemen keuangan yang luar biasa sehingga Dubai itu menjadi pusat keuangan di Timur Tengah. Si orang boleh hayang main ski, da eueuh esna dibikin teknologi nyieun salju di ditu. Jadi enak mah ka Dubai terek ski bisa bari eta namun panas bisa 50 derajat. Tapi sialana nanti bisa nyen salju. Jadinya. Jadi korang barat kieu. Datang ayeuna orang-orang Indonesia nu dikirimkeun lain teknologi. TKW. Jadi diundang sakarola ka dieu. Akhirnya milihnya Malaysia. Malaysia tidak mengirim TKW. Cek maranehanana. Untuk apa saya sekolah di Indonesia? Kok hasilnya juga cuma pembantu rumah tangga? Aduh. Kalau mencek budak mah kasim kuring teh jelem. Dan nya tuh. Jadi sekarang itu orang-orang Timur Tengah sekolahnya di Malaysia. Makanya di Universitas Malaysia itu seperti di Universitas Islam Antarbangsa, International Islamic University, 2 bahasa. Di situ Arab, Inggris. Arab Inggris. Jeung sakarola kadinya sabab teu aya orang Malaysia nu jadi pembantu rumah tangga. Dihiap-hiap yuk ke Indonesia. Ilmu apa yang kami dapat, yang dihasilkan SDM-nya cuma supir. Beda jeung orang India. Kan nyarios bahasa Inggris. Orang India mah, nah datang modal tuh bahasa Inggris. Ya awalnya mah Inggris India teh anu, gila juga Haldiram gitu ya. Indian government is very good gitu ya. Orang India modal. Tapi begitu 2-3 tahun di Arab, jadi barisa bahasa Arab. Menguasai teknologi. Akhirnya orang-orang India terjadi di supir. Di bank. Kan? Karena menguasai teknologi. Bahasa Inggris, bahasa Arab, jalan. Orang anger nyupiran. Dipikir, aduh, bener guys si Arab tapi cik atuh kuduna teh aya ayelah naon sesama anu satu akidah gitunya. Cina baheula mah sajadah orang Turki kan upami ibadah itu. Ayeuna masuk meser jadi ditu. Cina. Kuring teh meser souvenir. Ari sim kuring mah kabiasaan upami ka luar negeri teh souvenir nu dieu kan. Souvenir ari meser korma itu mah biasa. Mana nih ini souvenirnya? Oh ya di teh souvenir iya dina fiberglass gitu ya. Ka'bah sama Masjidil Haram. Tinggal teh tukangna made in China.
cep sing kuring teh aya anu made in Saudi Arabia, Mafi cenah. Weuh. Jadi orang Arab nya naon atuh. Nah, akhirnya suk atuh orang Indonesia tiasa ngadamel nu gitu ya, suka situ. Bahkan ka samak-samak ieu teh tahun 84 ya ngawitan sekuring ibadah haji. Kan mau bade wukuf teh hari tahun sebenarnya bakal samak nu aya bantalan. Ditilepkeun. Eta teh simkuring ge di Raja Polah ge aya. Paparina di harita simkuring ngabimbing di Telkom bagi. Wah, cenah di Raja Polah ya. Begitu dibuka teh made in Korea. Sugan teh Raja Polah ya jiga nama si Raja Polah ngirim tuh ka ditu ku Korea made in Korea itu ya. Jadi orang tiasa janten uswah kalau kita memiliki keunggulan. Rasulullah itu kan memiliki keunggulan semua. Jujur segi awal Rasul. Jujur itu keunggulan yang berlaku di mana saja. Kejujuran mah ibarat emas. Teu aya di dunia ieu anu teu meryogikeun emas. Sanes mas Jawa ya. Eta mah oh ini mah mas gitu. Mas. Di mana-mana oge emas mah diperyogikan. Kejujuran teh ibarat emas. Di mana wae oge saha wae nu nyanak kejujuran pasti laku. Kamana wae nyanak emas pasti laku. Gitu. Itu keunggulan Rasul itu keunggulan. Kemudian di dalam ajaran Rasul memperlihatkan keunggulan-keunggulan sikapnya, bahkan di dalam peperangan pun unggul. Lamun musuh geus gitu, ulah dibunuh, diperlakukan dengan baik. Unggulan. Keunggulan. Tidak ada uswah tanpa keunggulan. Manya jadi uswah anu teu arunggul? Enggak. Nah, jadikanlah uswah dalam artian keunggulan itu sebagai ketukan-ketukan ilahiyah yang sekarang harus ditampilkan oleh kita semua. Jadi umat Islam itu umat yang unggul. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang the best quality. Dan itu ya. Supaya kita ini jangan jadi idola-idola. Idola-idola mah manipulatif. Ngan ukur di make up. Dipoles. Mata ayeuna mah aya artis sebelum dan sesudah make up. Anu sebelum make up, geningan gitu cenah. Gitu pias gitunya gitu. Begitu di make up glowing. Nah, itulah idola. Ari uswah mah rek di make up, teu di make up tetap unggul dia. Karena bukan dibuat-buat. Artis mah matakan dina aneh di urang banyak. Padahal film nanti film keur masak tapi glowing ya nanti di mana bageno masak mah ada. Selalu digasep bau asap segala begitu ya tapi mau ari idola mah ya nanti gitu. Nah itu idola. Kita ini bukan harus menjadi idola karena itu artifisial dibuat-buat tapi jadi uswah. Insya Allah pesan penting akan sampai apabila disampaikan oleh para pemilik uswah karena dia ketukannya akan menarik semua orang. Barangkali itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah memahami ya. Oh alif lam mim itu memang gak ada arti tertentu. Allah yang maha mengetahui itu artinya. Akan tetapi kita bisa memahami lewat fungsinya. Ya. Tadi sudah saya jelaskan fungsinya itu. Fungsi namanya karena Allah akan menyampaikan sesuatu yang maha penting. Gitu. Nah, maka Allah itu mengetuk dengan satu simbol ya, perhatian agar orang teh curinga. Jadilah kita umat Islam ini untuk menjadikan halayak itu curinga terhadap kita, mendekat, kemudian mereka akan mengikuti. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat, terkhusus bagi Al Ustadz dan umumnya kepada kita yang mendengarkan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.